Jangan dorong-dorong. Buat dorong-dorong ya. Kamu terserah. Udah terserah. Mau kamu ngomong apa juga terserah, bro. Udah. Jangan maju. Sejak proses pemilu 2024, ancaman terhadap jurnalis kian meningkat. Lantas, bagaimana perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia? Pada ajang demokrasi, peran pers sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi yang terpercaya dan akurat. Meskipun begitu, jurnalis harus berhati-hati dalam membuat produk jurnalistik karena kerap kali mendapatkan ancaman. Berdasarkan Indeks Keselamatan Jurnalis oleh Tifo Foundation dan Populix, terjadi peningkatan ancaman bagi jurnalis sebanyak 84% selama proses pemilu kemarin. Bahkan, 51% dari jumlah itu masuk ke dalam tahap sangat mengancam. Jurnalis memang diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat tanpa adanya gangguan untuk memenuhi hak masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai pers, pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis dan Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang standar perlindungan profesi jurnalis. Namun nyatanya, pilar individu mendapatkan skor terendah, yakni 36,8, karena banyak jurnalis yang belum mendapatkan perlindungan memadai di industri media. Regulasi seperti Undang-Undang ITE yang mengancam profesi jurnalis, sehingga pilar negara dan regulasi mendapatkan skor 64,36. Sementara itu, pilar stakeholder media mendapatkan skor tertinggi, yakni 74,36, karena dukungan positif terhadap perlindungan jurnalis oleh organisasi jurnalis dan lembaga bantuan hukum. Di sisi lain, Undang-Undang Pers yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pers tidak dapat digunakan dalam penegakan hukum. Tentunya ketidaksesuaian ini dapat mengarah pada kriminalisasi terhadap jurnalis. Lalu, gimana sih implementasi sebenarnya dari Undang-Undang Pers yang telah ada? Apakah benar kebijakan tersebut sudah sepenuhnya melindungi jurnalis? Sebenarnya peraturan itu sudah memadai ya. Jadi kekerasan itu di Undang-Undang Pers itu ada, gitu ya. Bahkan ada pidananya, gitu ya. Ada hukumannya apa? Gitu. Terus kalau kekerasan berbasis online namanya, itu juga sudah ada aturannya semua. Jadi masalahnya bukan bikin kurang aturan, tapi pelaksanaan hukumnya, implementasi hukumnya yang masih sangat kurang. Itu sih catatan. Tak hanya itu, kebijakan pemerintah juga menjadi ancaman bagi jurnalis. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi media pers justru malah mengancam dan menggerus kebebasan pers. Memang perlindungan hukum seperti apa sih yang seharusnya tidak menyalahgunakan kekuasaan hukum terhadap jurnalis? Implementasinya sejauh ini nyatanya seperti hukum-hukum lainnya di Indonesia, undang-undang pers dan undang-undang penyiaran tersendiri juga memiliki masalah di mana pemerintah dan pemangku kebijakan itu tidak bisa menjalankannya sebagaimana semestinya, seperti itu. Sementara untuk persnya sendiri ini terkadang juga banyak yang menyalahgunakan. Kenapa? Yaitu karena ya memang pers ini punya spesialisasi lah, punya kebal hukumnya tersendiri gitu. Mereka banyak yang menyalahgunakan, sampai banyak juga yang disebut sebagai jurnalis bodrek, reporter bodrek dan sebagainya. Nah, itu tuh bisa mereka salah gunakan. Kenapa? Karena ada celah di situ, celah di mana pers ini nggak bisa dinaungi secara keseluruhan ketika mereka di lapangan. Jadi solusinya adalah
sekarang juga udah mulai berjalan, di mana kegiatan pers ini ternyata sekarang tuh udah kayak dokter, yang mana jurnalis-jurnalis di Indonesia itu udah harus mengikuti sertifikasi, mulai dari sertifikasi muda, sertifikasi madya, sampai utama, yang mana itu disediakan tersendiri oleh pemangku kebijakan tertinggi mengenai kejurnalistikan, yaitu Dewan Pers. Jadi dengan mereka menyabet sertifikasi tersebut, diharapkan itu bisa menjadi peningkatan tanggung jawab mereka akan hak-hak yang diberikan kepada jurnalis. Ini yang juga menjadi tantangan sebenarnya, karena ini undang-undang pers itu satu-satunya undang-undang yang tidak memiliki aturan turunan. Dia nggak ada tuh peraturan pemerintah gitu ya, Kepres dan lain-lain itu nggak ada gitu ya. Dia pokoknya undang-undang langsung ada di Dewan Pers, ya peraturan Dewan Pers dan sebagainya. Jadi loncatnya cukup jauh gitu ya. Padahal dari aspek peraturan perundang-undangan biasanya yang implementatif itu ada di peraturan pemerintahnya, ya. Untuk menerapkan undang-undang ini ada peraturan lebih rigid. Nah, eh, tapi memang kenapa undang-undang pers itu dibuat seperti itu karena secara histori eh, itu melepaskan cengkeraman dari eksekutif yang secara rezim Orde Baru eksekutif cukup kuat mengatur gitu ya. Pemerintah dengan Departemen Penerangan waktu itu gitu ya mengatur pers sedemikian rupa, boleh tidak boleh terbit di bredel segala macam gitu. Itu eksekutif gitu karena ada kewenangan eksekutif di sana. Undang-undang pers ini melepaskan semuanya gitu ya, melepaskan si kewenangan eksekutif. Jadi nggak ada kewenangan eksekutif gitu, kewenangan pemerintah di dalam undang-undang pers ini. Jadi langsung menuju ke Dewan Pers gitu ya. Nah, itu sangat baik memang karena kan eksekutif jadinya nggak punya kewenangan untuk intervensi pers gitu ya. Tapi ada tantangan yang sebenarnya menjadi eksis saat ini, yaitu bagaimana prosedur ketika ada sengketa pers gitu ya, ketika ada keberatan. Nah, tapi ke sini-sini itu lumayan terurai dengan ada putusannya Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Tak hanya itu, dinamika jurnalis terus terjadi, sehingga menjadi masalah yang menakutkan bagi jurnalis seperti pengekangan kebebasan pers. Kini salah satu rancangan undang-undang penyiaran juga menjadi ancaman terhadap jurnalis, seperti pelarangan penayangan inklusif jurnalistik investigasi pada pasal 50B ayat 2. Berdasarkan Reporters Without Borders 2024, kebebasan pers di Indonesia mengalami penurunan dari 54,83 ke 51,15. Kalau seperti ini, bagaimana upaya menjaga integritas dan kebebasan pers? Satu, memang satu peran Dewan Pers itu harus lebih aktif ya. Artinya tentu pers itu tidak suci 100%. Mungkin melakukan kesalahan yang tidak dengan tendensi buruk gitu ya. Nah, sengketa itu harus diselesaikan di Dewan Pers. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ya tergantung political will atau kemauan politik dari pemerintah ya. Ini pemerintah yang akan berakhir dan pemerintah yang baru apakah punya kemauan politik untuk menjamin kebebasan pers. Kalau tidak punya ya nanti dia contohnya kami itu selalu terancam dengan undang ITE ya, dikriminalisasi, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Itu kan pasal-pasal karet yang bisa dipakai untuk semua orang, bisa kena gitu. Semua bisa kena kalau kampanyenya kan gitu kan. Mencemarkan nama baik itu sudah di penjara ya karena ada ITE. Nah, ini tentu sangat tergantung pada pemerintahan yang akan datang. Apakah punya kemauan baik? Kalau tidak punya kemauan baik ya pasti kami akan terancam terus. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah bisa Indonesia memperoleh kebebasan pers sepenuhnya?